Salam Sobat Samas yang setia. Kita jumpa lagi melalui program Samas edisi 31 Mei 2024. Mari kita berdoa untuk mengawali perenungan kita. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Karena itu, kami mohon hikmat Tuhan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Hikmat, kami berdoa dan memohon. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 21 sampai 24. Yohanes 21 ayat 21 sampai 24 yang berbunyi demikian. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Amin. Sobat Samas yang terkasih, setelah sebelumnya kita belajar tentang Stefanus dan Paulus, hari ini kita akan belajar dari tokoh perjanjian baru yang lain, yaitu Rasul Yohanes. Siapakah Yohanes? Alkitab mencatat bahwa Yohanes adalah anak Zebedeus, saudara Yakobus. Ia dipanggil menjadi murid Yesus saat ia berada di pantai Danau Galilea, karena ia adalah seorang nelayan. Ia menjadi murid pertama Tuhan Yesus bersama saudaranya Yakobus, Petrus, dan Andreas. Dari 12 murid Yesus, dialah murid yang paling produktif dalam menulis. Ia menulis Injil Yohanes, surat 1, 2, dan 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Injilnya yaitu Injil Yohanes memiliki ciri khas tersendiri. Ia selalu menuliskan murid yang dikasihi Yesus, jika tokoh yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Kita bisa baca dalam Yohanes 13 ayat 23, Yohanes 19 ayat 26, Yohanes 20 ayat 2, Yohanes 21 ayat 7, dan Yohanes 21 ayat 20 yang kita baca tadi. Ia sangat dekat dengan Tuhan Yesus, sehingga para murid yang lain menyebutnya murid yang dikasihi Yesus. Yohanes memang merasakan bahwa Yesus sangat mengasihinya, sehingga tanpa ragu Ibu Maria pun dititipkan Tuhan Yesus kepadanya. Hal itu kita ketahui dari perkataan Tuhan Yesus saat di kayu salib. Kita bisa baca di Yohanes 19 ayat 26. Dalam momen-momen spesial, ia bersama Yakobus saudaranya dan Petrus selalu diajak oleh Tuhan Yesus. Contohnya, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan ketika peristiwa transfigurasi di atas gunung, saat Tuhan Yesus berubah rupa dan berbincang-bincang dengan Musa dan Elia dalam suasana penuh kemuliaan. Bagaimana akhir hidup Yohanes? Ia pernah diracuni dan digoreng dalam kuali berisi minyak pada zaman kekejaman Kaisar Nero pada sekitar tahun 50-an Masehi. Karena ia tidak mati, ia dibuang ke pulau Patmos yang terpencil.
Di sanalah ia hidup sampai wafat. Mungkin ia adalah murid yang terakhir wafat dan dalam keadaan tua. Sobat Samas yang terkasih, apa yang dialami Yohanes pada akhir hidupnya sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Secara umum para murid akan menderita penganiayaan karena Injil. Tetapi secara khusus Tuhan Yesus terkesan menubuatkan bahwa Yohanes adalah murid yang akhir hidupnya berbeda dengan ke-11 murid yang lain. Itulah yang membuat Petrus bertanya secara khusus tentang Yohanes setelah akhir hidup Petrus dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Dari beberapa catatan Alkitab tentang sosok Yohanes, kita belajar tentang arti sebuah relasi dengan Tuhan yang begitu dekat dan intim dirasakan. Bahkan ingin juga dirasakan oleh orang lain, yaitu relasi kasih dan kesetiaan. Bagaimana dengan kita, Sobat Samas? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Alkitab telah memberi kami banyak pelajaran dan tuntunan melalui tokoh-tokoh iman agar kami tetap hidup dalam kasih dan kesetiaan kepadamu. Mampukanlah kami untuk lebih setia dan mengasihimu seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Sobat Samas renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas dalam kasih dan kesetiaan.